Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan mari sebagai wujud kesyukuran itu, pada saat terbangun kita dari tidur ini akan ilalang ngatitta rima kadana insyaallah puang nasabang kasika tapi taimatan asuta. Saya berjanji, berniat dan bertekad untuk senantiasa istiqamah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan insyaallah melo kapasukui sininna pakasiwiaku kotoparo. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala ibadah dan kebaikan yang kita lakukan nalalangi insyaallah hari ini Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang halal lagi baik kepada kita semua untuk kesejahteraan hidup kita, dan insyaallah untuk raih kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah pada nama siki puang Allah Ta'ala, satu riwayat narampai sahabat Muaz bin Jabal sidi waktu si pulungi si bawa Nabi ta bersama beberapa orang sahabat. Dalam pertemuan ini sementara si puluh Nabi ta tapang ketoyolo bola mengetuk pintu memohon izin untuk masuk. Gurai makadai Muhammad wadi ngagarotama. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, pada taisi garo nigai saliwa gora melo tamai lalangi. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih misingi. Kemudian Rasul menjawab, ketahuilah bahwa yang di depan pintu yang memohon izin untuk masuk itu adalah iblis laknatullah. Mendengar itu sahabat Umar bin Khattab minri ipallana ngon izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuhnya. Maperingan Nabi ta'i Umar pahangi, yaitu iblis adalah makhluk yang ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Napa maingat pangeluta Umar. Lalu kemudian Nabi berseru kepada iblis, maka dah tamani mai. Lalu kemudian iblis dipersilakan masuk. Dia mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya jama'atil muslimin. Jawab Nabi, assalamu lillah ya ala'nin, keselamatan itu hanya milik Allah, wahai makhluk yang terlaknat. Makutana ni Nabi ta'i iblis aga tu akatamu pole maihi. Iblis menjawab, situnganna digaga patujuku melok mewa kisiruntu. Nah kia saya datang kepadamu terpaksa mak. Lalu Nabi bertanya, niga paksa ko iblis, siapa yang memaksamu? Dia bilang, datang seorang malaikat Allah yang diutus menyampaikan kepada aku, maka dalo muewe siruntu Muhammad, sampaikan kepadanya aga na para 20 riko iblis na musti malampu ko, kau musti jujur menyampaikan kepadanya. Si dimua balemu, maka engkau akan dihancurkan seperti debu. Ya narunali wa tauku Muhammad, maka terpaksa ka pole maihi pauni aga mua paraluan lauria. Singkat riwayat, Nabi kemudian bertanya kepada iblis laknatullah, kega naro tahu kami namu cacah. Lalu iblis majilo lampui bansamu na Muhammad liwa ucacamu, kamu dan semua sahabat Nabi yang di situ najilo mana iblis laknatullah iku mana nasang ucaca orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasul liwa ucacamu mana. Lalu kemudian kembali Nabi bertanya, niga sih
Kemudian iblis menjawab, kemudian yang aku benci adalah pemuda yang senantiasa bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka pantaslah tabi miluat dampang adi. Sepanjang perjalanan dakwah, saya dengan teman-teman jalan di hampir setiap pelosok, ikut tamaki rima sigi. Ini sering saya sampaikan. Mau pelah ada nih, ko angka 2 talu, tau malolo iruntu ilalam masigi mak berejama. Dan saya pernah laporkan ini untuk kita kaji bersama bagaimana solusinya. Anak-anak kita, generasi penerus bangsa kita ini bisa dekat ke masjid. Liwat nih upa, ko angka iruntu 2 talu, anak-anak malolota tamari masigi. Maga piniruntu pali anak malolota, melok pitama masigi, siwa masuk ki masigi, lahabak ni waktu sumpah jangi, angka mau pisi puluri onroanna. Naudzubillahi summa naudzubillah. Padahal ternyata salah satu yang paling dibenci oleh iblis adalah pemuda yang takwa dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Persoalan yang kedua tabi, ajak nanakal lolo di, tau macuai-cuai lagi. Milo dampang aja na kada tomat tuai, tomat cuai na lagi umuruna. Naudzubillah, mega mo pade na melo mak dapat rima sigi, masih sibuk dengan urusan dunianya, padahal tabe mak bau tahanan nih. Tidak terhitung kada siaga meneja itana mundur ilino, macawe ni tamari calori nak buru, mai tau mo pitama masigi dengan alasan yang bermacam-macam. Naudzubillahi summa naudzubillah. Kemudian setelah itu kembali Nabi bertanya, selanjutnya siapa yang paling kau benci? Iblis. Iblis menjawab, orang alim yang senantiasa merendahkan dirinya. Tomatan repat disenganna nayakiyatuli napakatuna alina. Tabe, kalau kita cari orang alim, orang berilmu di negeri kita luar biasa. Kalau keilmuan diukur dengan gelar titel, maka pannoni wa nuatai. Nah, seorang yang punya gelar titel, maka egah si topo-topo. Nah, ya kiatabe, ternyata hakikat dari alimnya seseorang bukan gelar titel yang melekat pada dirinya. Nah, ya kia kemampuan dia untuk bersifat wara, kemampuan dia untuk bersikap rendah diri, termasuk rendah diri akan ilmunya. Sebab wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kurade na lengi pada senga puang Allah Ta'ala sangadina cede lah ada mi. Saya tertarik dengan sebuah riwayat yang sangat populer. Suatu ketika Imam Abu Hanifah lolongangi si di anak-anak masandala maka lupuh. Lalu oleh Imam Abu Hanifah naimparang ilapungan anak, maka dia anak maga na malupula dak sandala tak. Hati-hati ki mabuang ngamma ki nasabak malupula dak sandala tak. Lalu kemudian sang anak ini menjawab yang jawabannya sangat mengejutkan Imam Abu Hanifah. Apa jawabannya? Makutana peimangi, maka daniga ki tutu matua memparanga. Muncul sifat kemanusiaan Abu Hanifah. Saya ini orang yang alim, anak-anak becu je memparang langsung muncul, maka dari saya ini Abu Hanifah. Orang sering memanggilku dengan Imamul Akbar, imam besar. Orang memanggilku imam besar. Lalu apa jawab sang anak tadi? Wahai Abu Hanifah, hati-hatilah engkau dengan gelar imam besarmu itu. Jangan sampai gelarmu itu yang menjerumuskan engkau masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Tersadarlah, tersentaklah Abu Hanifah ketika itu bahwa saya ini seorang alim yang tinggi ilmu luar biasa. Naiknya ternyata dia disadarkan oleh seorang anak kecil. Jadi nising ibn turu'e. Subhanallah. Tabi miluat dampanga. Banyak di kalangan saudara-saudara kita yang berilmu, alim, naiknya tabi alina mibawa nasa 7.
alena mi bawan nasa cocok salamanat taulengi, apalagi ketika faham yang diajarkan tidak sesuai dengan yang dipahami oleh orang lain, maka salamanan itu. Sehingga lahirlah kelompok yang mengkafirkan sesama kita muslim yang seharusnya kita saling menjaga, menghormati. Lahirlah kelompok-kelompok yang tidak mau bergabung dengan kelompok yang lainnya hanya karena perbedaan cara berpakaian, hanya karena perbedaan cara beribadah yang sesungguhnya sangat jelas aturannya dalam agama kita. Purade nawadingnya pangewangi na yakia perlu untuk kita jalankan sesuai dengan keyakinan dan faham kita masing-masing. Ternyata yang malah nakabaci iblis laknatullah, orang yang alim yang senantiasa merendahkan diri akan keilmuan dan kealimannya. Subhanallah. Makutana si Nabi tanggap yang membaca iblis. Iblis kemudian menjawab, yang kubenci adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya, orang yang senantiasa bersuci. Ya, itulah sebab ada beberapa sahabat Nabi, ada beberapa ulama-ulama kita yang mengamalkan ini. Purade na melo patu jinnina. Nek kita melo dampanga. Kesucian bukan bermakna kita harus senantiasa menjaga wudu. Magampammu kira-kira kumelo ki. Batal li jinni itu lausi mat jinni. Nek kesucian bermakna bahwa ipiari jinni ta nek kia ipiara tu ina sabab pangkaurang ampe kedota nasibawa madecing bara ina mapacimana. Inilah yang diharapkan. Kemudian bertanya lagi Rasulullah, iblis hagapi. Kemudian iblis menjawab, yang paling aku benci adalah orang fakir taupat die yang tidak mengeluhkan penderitaannya kepada sesamanya manusia kecuali kepada Allah. Tahu dek nama raja dereke baru dipotong THR. Nauzubillah, tersyukur angka nadi. Walaupun mungkin dalam sistem ya kita punya hak untuk menuntut. Neke jangan sampai kita berkeluh kesah berlebihan. Sabar. Bahkan kata iblis, yakunule parang susana de nama dari ke ilalat telu ngasoe, maka dia mendapat pahala orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Aku tanya si Nabi tagap iblis, mencaca. Iblis menjawab, orang kaya yang senantiasa bersyukur. Bagaimana bentuk kesyukurannya iblis? Dia mengambil harta dari tempatnya lalu kemudian mengembalikannya ke tempatnya pula. Maknanya bahwa orang kaya yang bersyukur sesungguhnya adalah orang yang ketika mencari rezeki Allah senantiasa pole ripapidalle halalan thayyiba, pole rianu mapacinge tania pole rianu macaripai, bukan dari hasil tipu menipu, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia belanjakan ini ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Singkat cerita Pak, setengah riwayat ini sangat panjang ya. Kalau kita baca dalam riwayatnya, sangat panjang riwayat ini. Dialog antara Rasulullah dengan iblis laknatullah. Singkat, lalu kemudian kembali Nabi bertanya kepada iblis, kega naru amala na umakku muitau lada. Di antaranya iblis berkata, yang kutakuti dari umatmu adalah ketika mereka berangkat untuk menunaikan salat. Magi muitau iblis. Iblis menjawab, setiap dia sekali sujud, maka Allah akan mengangkat derajatnya satu kali, yang membuat aku dingin tenrima mata kak. Jadi setiap kita salat tinrima mata iblis liwat cekina malasai. Setiap umatmu berpuasa Muhammad, maka aku seperti terbelenggu pada nasak kulai siok kak sampai mereka berbuka puasa. Ketika umatmu membaca Al-Quran, padai kumat colok kak seperti timah yang meleleh. Ketika umatmu menunaikan haji, maka saya seperti orang gila. Ketika umatmu bersedekah Muhammad, maka seperti ketika dia
membelah tubuhku dengan gergaji. Itulah sehingga masuk kita ke dalam Islam pisilmi kafah pasukui asal langata nasabah suku pakasiwiya paralu, sempurnakan dengan ibadah sunnah. Lalu kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ajak lalu kinang kamelo macioriwi setangi nasaba innahu lakum aduwwum mubin. Mudah-mudahan insyaallah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam Islam, ipadu penasabah amal-amal saleh, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan dari godaan iblis laknatullah. Mudah-mudahan insyaallah segala amal ibadah kita na terima madeceng ipung Allah Subhanahu wa taala, napal lecu-lecu ngapalana, dan insyaallah minca jelalangi yat dampangangi sinina dosa atas salata. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.